Selamat terikat, sistem menjadi kuat saat ditipu. Tuan akan mendapatkan hadiah setelah ditipu. Terdeteksi seluruh harta Tuan habis ditipu. Total 500.000 yuan. Hadiah 5 juta yuan. Sayang. Kenapa jual rumah kakekku? Minggir. Jujur aja deh sama kamu. Ruyan adalah wanitaku. Aku tidur dengannya untuk menipumu. Rumahmu. Kamu. Kalian. Kalian berani pasang jebakan padaku? Su Chen? Siapa suruh kamu gampang banget ditipu? Rumahmu kami jual seharga 500.000. Benar-benar orang miskin banget. Kalian. Aku menipu dapat 30 juta. Pengawalku semua mantan prajurit khusus. Usir dia pergi. Kamu akan menyesal. Hanya kalian. Selamat terikat sistem ini. Tuan akan mendapatkan hadiah setelah ditipu. Terdeteksi seluruh harta Tuan habis ditipu. Total 500.000 yuan. Hadiah 5 juta yuan. Apa? Rekening saya masuk 5 juta yuan. Wah. 5 juta. Aku ditipu 500.000 yuan. Sistemnya malah memberi hadiah 5 juta yuan kepadaku. Ditipu, bisa langsung dapat hadiah. Hal gitu, asal aku terus ditipu. Aku bisa jadi semakin kuat. Apakah ini hal baik? Tapi selanjutnya, kemana aku harus pergi ditipu? Ada ide. Halo, apakah ini pusat perjodohan? Halo, apakah ini pusat perjodohan? Tunjukkan yang paling menuntut di sini dan paling sering mengalami perceraian. Oke, besok bisa diatur ya. Memang tidak mengecewakan pusat perjodohan ini. Wanita ini jelas menipu mahar, sangat profesional. Semua pakaiannya barang kaki 5. Kurang hasilnya, selesaikan cepat. Syaratku nggak tinggi kok. Mahar pernikahannya cuma 660.000, 6.666. Cuma formalitas sedikit aja. Aku orangnya agak lambat akrab. Kamu harus mengantarku di hari libur. Aku mau hadiah di atas 20k. Aku suka pria yang aman. Kamu nggak mungkin nggak sanggup kan? Kamu benar-benar berani minta mahar palsu. Nggak boleh gitu. Persyaratanmu terlalu rendah. Wanita yang ingin aku nikahi, maharnya nggak kurang dari 3 juta. Apa? Beneran? Tentu saja beneran. Wanita yang mau menikah denganku, aku cuma menyesali diriku sendiri. Nggak bisa memberinya lebih banyak. Kamu yang pernah aku temui, paling punya selera. Iyalah. Cepat transfer dong sekarang. Oke, sebentar lagi. Terdeteksi inang akan ditipu 3 juta rupiah. Porsche edisi terbatas sudah di luar restoran. Ternyata cukup ditipu dengan kata-kata. Tak perlu kirim uang padanya. Udah belum sih? Kamu beneran punya uang gak sih? Cuma 3 juta doang. Aku masih punya. Cuma aku nggak tahu. Kamu pantas? Apa maksudmu sih? Aku udah paham. Kamu cuma pura-pura jadi orang kaya. Hanya barang murahanmu ini. Apa kamu punya tabungan 3 juta? Maaf ya. Saya benar-benar punya... 5 juta? Jangan coba-coba bohongi aku. Gak ada uang, ngapain kencan buta? Maling? Sini? Uangnya belum dibayar loh. Orang kaya yang mampu mengendarai Porsche. Baru ini pria yang aku cari. Dia bukan pria miskin seperti tadi. Mas ganteng, boleh tambah WeChat? Minggir. Pak, Porsche pesananmu sudah sampai. Silakan tanda tangani bukti terima. Oke, terima kasih. Apa? Ternyata mobil ini milik dia. Artinya dia benar-benar punya 5 juta. Aku ngelewatin dia tanpa sadar. Begini. Mas ganteng, tadi sebenarnya aku lagi ngetes kamu. Kamu bikin aku merasa sangat aman. Aku juga bukan cewek matre. Kau berikan 3 juta padaku. Ayo kita langsung urus surat nikah. Lihat penampilan dia sekarang. Sepertinya dia benar-benar ingin menikahiku. Tapi gue nggak sudi sama sekali. Cewek matre kayak gini. Oke, sekarang kamu bayar tagihan. Buktikan kalau kamu bukan cewek matre. Aku izinkan kamu pakai mobilku nikah. Oke, kamu tunggu aku di sini. Ego. Porsche aku. 3 juta punyaku. Kamu nipu aku. Kemana lagi aku akan ditipu? Liu Pingbei, adik Liu Ruyan. Dia nyari aku buat apa? Halo kakak ipar. Nggak nyangka kakakku penipu profesional. Aku beda banget sama dia. Ini punya giok pusaka. 50.000 aku jual ke kamu. Ini ganti salah saudariku. Gimana? Memicu misi khusus, host ditipu, beli giok. Bisa mendapatkan hadiah khusus. Beri keluarga Liu Ruyan kutukan. Oke deh.
Dia menipuku habis-habisan. Sekarang datang lagi mau memeras habis sisa nilai terakhirku. Keluarga Liu memang sama jahatnya. Jangan salahkan aku kejam. Seriusan, kakak ipar, terima kasih. Kamu sekarang di mana? Aku bawa uang segera ke sini. Kita ketemu di Jalan Chaoyang saja. Aku tunggu kamu. Tolol. Aku tahu kamu nyimpan uang rahasia. Lihat hari ini. Aku akan memeras kamu habis. Kenapa si tolol belum datang? Porsche edisi terbatas. Anak kaya dari keluarga mana ini? Hei Su Chen. Adik ipar, maaf menunggu lama. Porsche ini milikmu? Kamu kan sudah pergi tanpa apa-apa. Ah iya, bener. Tapi nggak nyangka aku ninggalin kakakmu. Rezeki uang langsung datang bertubi-tubi. Tidak bisa dihentikan sama sekali. Ada apa? Kamu melototkan mata sebesar itu. Apakah untuk ipar aku senang? Ah iya. Aku sangat senang. Gue senang seluruh keluargamu. Berapa banyak uang tersembunyi dia? Ngomong-ngomong, adik ipar, mana giok peninggalanmu yang kamu bilang? Cepat keluarkan dan tunjukkan ke aku. Ah iya. Berapapun uangnya. Ayo kita dapatkan 50.000 dulu. Ipar, lihat warnanya ini. Garis ukirannya ini. Ini pasti karya ukir kuno ahli. Kalau bukan karena kamu adalah iparku, 5 juta pun aku tidak jual. Barang murah bohong. Keluarga ini benar-benar busuk sampai ke akarnya. Tidak bisa, sebagai ipar. Bagaimana bisa biarkan adik iparku rugi? Giok ini harus membelinya seharga 5 juta, apa 5 juta? Host ditipu 5 juta. Hadiah giok. Jadi, Liontin Kaisar Qianlong bernilai 30 juta. Wah, 30 juta. Ya ampun, pantas saja bisa kakakku tipu semua hartaku. Orang bodoh seperti ini sulit ditemukan. Tapi ya, karena kamu datang untuk minta maaf atas kesalahan kakakmu, aku beli sesuai katamu. Kalau tidak, bukankah kelihatannya kamu mengambil keuntungan dariku dan tidak sungguh-sungguh minta maaf? Benar kan, adik ipar? Kamu brengsek ngerjain aku ya? Hei, mana bisa dibilang ngerjain kamu? Bukankah kamu datang dengan sungguh-sungguh untuk minta maaf atas kesalahan kakakmu dan malah mau menipu aku? Mana mungkin? Cari aku buat pinjam 50.000. Uangnya sudah aku transfer ke kamu. Tuan rumah telah menyelesaikan tugas khusus. Mendapat hadiah khusus, seni pengakuan dosa. Suruh seseorang dekat sini berlutut minta maaf. Efek jahat serang keluarga Liu Ruyan. Berlutut dan mengakui dosa kepadaku. Kemampuan ini gila, keren banget. Uang 50.000 masuk ke rekeningmu. Uang sudah di tangan. Cepat pergi. Jangan biarkan si bodoh berubah pikiran. Kakak ipar, aku pergi duluan ya. Jaga diri baik-baik. Hati-hati di jalan. Tidak antar ya. Aneh. Giok itu kok terasa beda ya? Pasti cuma ilusi. Giok ini aku dapatkan dengan menipu. Barang murah dari rumah bodoh ini. Ini giok hiasan pribadi Kaisar Qianlong. Tuan, saya tawarkan 30 juta. Bolehkah Anda jual kepada saya? Nona cantik, apa Anda salah paham? Barang sampah kayak gini. Mana mungkin harganya 30 juta? Saya bilang harganya 30 juta. Maka harganya memang 30 juta. Tuan, saya direktur grup Shu. Ini kartu nama saya. Grup Shu. Grup perhiasan terbesar di Jiangcheng. Orang besar ini tidak salah. Tapi giok itu, saya sudah minta orang periksa. Ternyata cuma barang murahan pasar. Pasti nona cantik ini salah lihat. Ping Bei, giok peninggalan kita di rumah. Kamu tidak hilangkan kan? Ibu baru saja memberitahuku. Itu giok hiasan Kaisar Qianlong. Nilainya setidaknya 30 juta. Apa? Benarkah harganya 30 juta? Kembalikan giok itu kepadaku. Itu milikku. Hei, ngomong apa sih itu milikmu? Kamu udah jual ke aku. Jadi, itu milikku sekarang. Kamu ngomong sembarangan, itu kan giok peninggalan leluhurku. Mana mungkin aku rela menjualnya. Nona cantik, jangan percaya dia. Giok ini dia curi dari tempatku. Kalau kamu mau beli, berikan uangnya ke aku. Tunggu, apa-apaan ini semua? Giok ini milik siapa? Tentu saja milikku. Tentu saja milik iparku, Su Chen. Maaf ipar, aku benar-benar brengsek. Giok ini harganya 50 yuan. Aku ingin menipumu 50.000 yuan. Siapa tahu? Ini 30 juta. Aku mau ambil kembali. Aku salah. Aku sungguh kira kamu datang menggantikan. Kakakmu meminta maaf. Ternyata kamu menipuku dari awal sampai akhir. Cepat pergi dari sini. Baik, aku pergi sekarang. Tuan,
Kalau giok ini benar-benar milikmu, saya tawarkan 30 juta yuan. Bisakah kamu melepaskannya untukku? Grup Shu, berbisnis perhiasan. Oh ya, judi batu giok. Aku dengar bidang ini rumit banget. Pasti mudah ditipu. Boleh, tapi kamu harus setuju. Satu syarat dariku. Oke, kalau itu masih dalam kemampuanku. Aku akan usahakan untuk memenuhinya. Aku butuh kamu ajarin aku cara main judi batu giok supaya bisa ditipu. Hei, Ternyata kamu sudah tahu. Cepat ikut aku. Sekarang kita pergi. Hei. hahaha. Tuan Su, ini Master Jia yang kau dengar tentang... Tuan Su, apakah otaknya benar-benar bermasalah? Aku bawa dia ke pedagang curang judi batu giok. Master Jia, mohon terima aku sebagai muridmu. Apa? Pergi sana. Minggir. Gue nggak mau urus orang miskin. Nggak apa-apa, aku paham. Hei, Tuan Shu, giok ini aku jual kepadamu. Transfer uangnya ke rekeningku. Oke. Kartu bankmu dapat 30 juta yuan. Aduh. Apa ini? 30 juta. Ya Tuhan. Benar-benar 30 juta. Anak ini mau cari aku untuk berguru. Berarti aku bisa memerasnya. Dengan untung besar. Hei, adik kecil. Kamu mau belajar judi batu dariku? Jujur aja. Keahlian terbesarku adalah mengajarkan judi batu. Aku jamin, tidak sampai 3 hari, kamu sudah jadi legenda judi batu. Wah, bakat pilihan Direktur Shu. Wajah yang pandai menyesuaikan keadaan ini. Tatapanmu seperti melihat orang bodoh. Sangat profesional. Aku suka sikapmu yang pemberi tadi. Kembalilah seperti semula. Adik kecil bercanda ya. Aku lihat tulang-tulangmu tidak biasa. Ini pasti batu judi bagus. Guru hari ini ajar kamu gratis. Baik guru, katakan dong. Lihat deh, yang seperti ini. Tekstur batu mentah ini jelas berlapis. Bunga pinangnya pekat. Ini pasti akan naik besar. Biasanya, jual setidaknya 5 juta. Hari ini, demi hubungan kita, guru dan murid, saya hanya minta 500 ribu saja. Cukup, sudah. Barang-barang kamu ini, mana mungkin harganya bisa 500 ribu? Tidak ada bahan, tidak ada performa. Menurutku, ini jelas-jelas kamu ambil dari pinggir jalan kan? Kamu yang bernama Jia. Tuan Su, saya yang mengundangnya. Percaya, aku bikin kamu keluar. Hei, bagaimana kamu bicara pada guruku? Bahan 5 juta dijual 500 ribu. Mana mungkin dia penipu? Tidak, aku tak biarkan guruku rugi. Aku beli kain ini. Tuan rumah ditipu oleh guru palsu. Batu giok naik. Kamu, Aku menolongmu dengan niat tulus. Tapi kamu anggap niat baikku sampah. Nanti, kalau semuanya rugi, cowok. jangan menangis ya. Astaga, orang bodoh macam apa ini? Aku jadi kaya nih. Anak murid, mari kita bicarakan dulu. Soal judi batu giok ini, emang dari awal ada risikonya. 1 potong bikin miskin, 1 potong bikin kaya. Sebentar lagi. Mau harganya naik atau enggak nanti, jangan berubah pikirannya. Tenang saja guru. Bahkan kalau kamu menyesal, aku sama sekali tidak akan menyesal. Kalau anak muridku bicara begitu, guru jadi tenang deh. Tapi ya, karena kau ingin beri aku diskon. Aku juga tidak bisa menolakmu. Begini deh, ikut saja yang kamu katakan. 500 ribu per buah. Apa? Kamu memujiku ya? Gimana kamu bicara sama muridmu sendiri? Aku mau kasih kamu muka. Apa jangan-jangan kamu sebelumnya menipuku? Mana mungkin? Aku ini, lihat nih anak muridku. Begini kasih aku muka ya. Guru seneng banget. Hei muridku. Cepet pilih batu mentahnya dong. 3 ini aja deh. Oke deh. Muridku, ini pasti akan naik besar. Hei, orang bodoh banget. Batu pinggir jalan bisa keluar hijau? Aku sebaliknya, mau menjadikanmu guruku. Aduh gila. Benar-benar keluar giok aslinya. Di toko batu palsuku ini, kok barang asli bisa masuk sini? Ini. Ini adalah giok es mutiara, kualitas super. Mana mungkin ini? Batu ini diambil dari pinggir jalan. Bagaimana bisa keluar giok es super? Kualitas dan ukuran seperti ini. Nilainya minimal 10 juta loh. Su Chen, kamu perampok. Cepat kembalikan liontin ayahku padaku. Liu Ruyan, mau kembalikan apa? Aku udah jual semuanya. Apa? Kamu udah jual? Uangnya mana? Aku beli 3 batu mentah ini. 1 buah, 10 juta.
Kamu pakai uangku buat judi batu, cepat kembalikan itu sekarang. Usaha guruku sepenuhnya sah. Kenapa harus dikembalikan? Itu bukan keputusanmu. Pray polisi. Tuan Su, kamu dicurigai melakukan transaksi ilegal. Bukti sudah sangat jelas. Silakan ikut saya pergi sebentar. Dengar tidak? Bukti sudah tak terbantahkan. Kamu tak bisa lawan sihirku. 30 juta cukup untuk kamu dipenjara sampai mati tua. Su Chen, kalau kamu sekarang mengembalikan uang itu, Kepada kami. lalu berlutut minta maaf pada adikku, mungkin aku akan ingat masa lalu kita, membantumu memohon agar kamu dimaafkan. Apa giok itu paksa dari Tuan Su? Aku tidak akan membiarkan giok itu. Dikembalikan kan? Tamatlah sudah. Toko saya tidak akan disegel kan? Ada yang aneh nih. Polisi biasa tidak bisa begini. Begitu sewenang-wenang. Ternyata kamu cari aktor untuk menipuku. Lihat nanti aku habis-habisan mainin kamu. Jangan. Aku masih muda. Aku belum mau masuk penjara. Aku sekarang juga langsung bayar hutang. Jangan tangkap aku ya. Aji. Bukannya tadi masih sombong banget? Cepat berlutut dan minta maaf ke aku. Bodoh. Masih gampang banget ditipu. Korban ditipu 40 juta rupiah. Dapat hadiah, seni jaring dewa. Bisa lihat kebohongan siapapun dan mengetahui semua informasi orang tersebut. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu, kalau menyamar jadi polisi, totalnya akan dihukum berapa tahun sih? Aku peringatkan kamu, jika kamu menolak penangkapan secara terang-terangan, itu akan menambah berat hukumanmu. Mana mungkin kami jadi polisi palsu? Pak polisi, cepat tangkap dia. Nanti setelah sampai di kantor polisi, aku lihat dia masih sombong. Pura-pura, lanjutkan pura-puramu. Sekarang aku telepon polisi sekarang juga. Tanya dia berapa nomor polisinya. Jangan pukul aku mengaku. Mereka yang menyuruhku berakting di sini. Kalau mau tangkap saja mereka. Aku tidak bersalah. Beraninya kamu mengkhianati aku. 200 yuan mau bikin aku penjara? Aku berhenti. Kamu, Pak, aku ingat toko kamu seharusnya ada rekaman CCTV. Benar kan? Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja aku mau menangkap kalian semua untuk masuk penjara. Susan, jangan keterlaluan. Kamu merebut giok milik adikku. Masih mau ke penjara? Aku keterlaluan? Nanti aku panggil polisi untuk lihat siapa yang sebenarnya keterlaluan. Aduh. Halo, apakah ini polisi? Berhenti. Kamu kan mau giok itu. Aku tidak mau giok itu lagi. 30 juta yuan ini. Anggap saja aku beri makan anjing. Sikapmu sangat sombong banget. Lebih baik panggil polisi datang lihat. Apa yang sebenarnya kamu mau? Saya sudah mengamati saat masuk tadi. Tempat ini tidak ada CCTV. Jangan minta terlalu banyak. Jangan sampai dia nekat karena terpojok. Gampang banget. Aku hanya ingin mengeluarkanmu dari pikiranku. Semua barang yang dicuri kembali, termasuk milik kakekku. Rumah itu. Kamu jelas memanfaatkan kesulitan orang. Kamu tahu rumah itu sudah dijual? Omong kosong. Kamu pikir aku mau apa? Halo? Pak polisi. Pantas. Cepatlah dong. Brengsek sialan. Berani-beraninya kamu melakukan seperti itu. Tunggu aku. Biarkan Gu Xiaofeng menghabisimu. Halo, Pak Xiang. Aku sebelumnya jual seharga 3 juta rumah itu kepadamu. Aku beli kembali 4 juta. Rumah dan uangnya aku sudah transfer ke kamu. Efisiensimu lumayan cepat ya. Rekaman CCTV-nya mana? Cepat hapus sekarang juga. Bodoh. Lihatlah. Di dalam rumah ini. Sangat sederhana sekali. Mana ada kamera CCTV di sini? Kamu bohongin aku. Bohongin kamu terus, kenapa? Kamu mau lapor polisi? Mau tangkap aku? Buktinya mana? Bukti? Pergi sekarang. Jangan ganggu aku main batu giok. Kamu tunggu saja. Urusan kita belum selesai. Kau bodoh, mau main batu judi? Bahkan aku yang awam pun tahu. Semuanya palsu. Kamu beli 10 juta per buah, kamu akan jadi orang miskin. Sampah tetaplah sampah. Ingin kaya dari batu giok judi? Menurutku sih, jangan sampai kau kehilangan semua hartamu. Sepertinya harus bikin kalian kecewa. Batu giok pertama Tuan Su bernilai 10 juta. Apa? Benarkah itu giok es waksi? Keberuntungan dia kok bagus banget. Cuma giok es waxy doang. 10 juta dibeli. Tidak rugi. Aku tidak percaya keberuntunganmu sebaik itu. 2 sisanya masih bisa dibuka. Benar. Jika 2 unit berikutnya dikirim, aku bakal lari telanjang di luar. Benar juga. Batu yang diambil pinggir jalan, batu jadi giok. Mana mungkin semua barang bisa dikirim? Oke, Pak. Potong juga 2 sisanya. Oke, siap. Aduh. Ya Tuhan, dapat lagi.
Ternyata ada lagi giok es waxy, bahkan lebih besar dari yang tadi. Nilainya setidaknya 15 juta. 15 juta. Mana mungkin ini terjadi? Batu itu ajaib. Mana mungkin bisa dapat 2 berturut-turut? Baru blok kedua saja, totalnya cuma 25 juta saja. Cuma baru balik modal doang. Bener, siapa suruh dia jadi bodoh? 10 juta per blok, beli ya. 1 blok sisanya kecil banget. Bahkan, kalau dapat giok es lilin tidak sampai 5 juta pun harganya. 2 kali berturut-turut giok es lilin. Suchen, kamu beruntung banget ya. Sudah kuduga. Dengan berkah yang diberikan sistem. Aku ambil batu di pinggir jalan. Pasti untung besar banget. Ayo kita potong blok ketiga. Hei. Oke. Ini lebih baik dari jenis es, yaitu hijau kekaisaran yang sangat langka. Ini. Ini hijau kekaisaran. Ya. Di dalam grup shoe kami, ini bahan yang belum pernah ada. 1 atau 2 kali, itu keberuntungan. 3 kali berturut-turut untung besar. Bahkan dapat hijau kekaisaran. Suchen. Kamu sebenarnya orang apa sih? Apa? Hijau kekaisaran? Kenapa bisa gitu? Kenapa dia bisa mendapatkan hijau kekaisaran? Aku judi batu giok, terus rugi. Hijau kaisar. Ini berapa harganya nih? Warna dan ukuran bongkahan ini paling tidak harganya 70 juta. 70 juta. Tuan Su. Ya, saya minta maaf tadi. Lihatlah 3 bongkahan bahan ini. Grup shoe saya menawarkan 100 juta. Saya beli semuanya sekaligus. 100 juta. Hapus biayanya jadi 70 juta. Aku jadi wanita milik Gu Xiaofu. Dia beri aku uang. Bahkan tidak mengizinkanku terlibat urusan grup. Aku malah jadi tempat pelampiasan amarahnya. Oh ya tadi. 3 bongkahan batu mentah itu. Aku cuma belinya 1,5 juta. Nggak ada orang bodoh percaya. 10 juta buat 1 batu mentah. Kamu bohongin aku lagi. Su Chen, ayo kita baikan lagi. Su Chen, ayo kita baikan lagi. Aku segera cerai sama Gu Xiaofeng. Asalkan kamu masih seperti dulu, cukup baik padaku seperti itu. Iya. Kakak ipar dipaksa Gu Xiaofeng terhadap kakak perempuanku. Ya, rumahnya udah aku kembalikan. Sekarang kamu kan udah kaya banget. Nanti hidup kita super santai banget. Liu Wenyan, apakah aku terlalu memanjakanmu? Su Chen, berani kamu pukul aku? Kamu dulu nggak giniin aku. Suchen, jangan keterlaluan. Kakakku minta maaf. Mau apa lagi? Mana dia tahu salah? Dia tahu aku sekarang kaya. Tahu kalau di tempat Gu Xiaofeng hidupnya nggak nyaman sama sekali. Dia balik lagi buat menjilat aku. Itu karena kamu dulu nggak guna. Kalau kamu dulu juga kayak gini. Apa? Aku kasih Gu Xiaofeng kesempatan? Ini pertama kalinya aku dengar wanita bilang begitu. Sehalus dan seindah itu. Nona, Liu, kamu bikin malu kita, wanita. Kalian kerjasama buat ngebully aku, iya kan? Semuanya tungguin aja. Aku bikin kalian nyesel. Tunggu dulu, tadi siapa ya? Yang ngomong kalau kalah taruhan harus lari telanjang di jalan raya? Suchen, jangan keterlaluan banget. Oh, Kayaknya aku udah dengar ini berkali-kali. Katakan saja, mau pergi? Aku tak percaya kau bisa paksaku keluar telanjang. Lagi satu orang tidak tahu batasnya. Orang yang berani menipuku. ditipu oleh Liu Pingbei. Hadiah, sihir lari telanjang. Bisa pilih artis terdekat. Datang di waktu yang tepat. Sihir lari telanjang. Kenapa tanganku tidak bisa dikendalikan? Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa tanganku tidak bisa dikendalikan? Ini. Apa yang aku lakukan sih? Tidak disangka. Pingbei, kamu benar-benar menepati janji ya? Beneran lari telanjang begitu saja? Aduh, kamu ini... Aduh. Aku mohon sama kamu. Apa yang kau lakukan pada adikku? Lepaskan dia sekarang juga. Hei, Kamu tidak mungkin mau menggantikan adikmu untuk menepati janji, kan? Kedekatan kakak adik ini nyata. kamu tunggu saja ya. Hei. Direktur Su, terima kasih sudah membela saya. Ketiga batu mentah ini. Saya jual ke kamu. Tidak, saya cuma tadi merasa kesal gara-gara dia doang. Gimana kalau kita tambah WeChat? Oh ya, Tuan Su, apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk datang bekerja di grup shoe kami? Gajiku 1.000 setahun. Apa? Mau masuk grup Shu. Gaji tahunan 10 juta. Ini. Tuan Shu menganggapku ahli batu giok. Tapi saya sama sekali tidak bisa. Tambah WeChat. Boleh. Masuk grup Shu. Tidak usah deh. Sebenarnya saya cuma beruntung banget doang. Aku tak paham batu judi. Tidak bisa. Lalu orang-orang di grup saya itu apa? Sampah? Baiklah, kalau Tuan Su tidak mau, saya tidak akan memaksa lagi.
Ada yang bisa kubantu setelah ini? Katakan padaku. Terima kasih banyak, Pak Shu. Kartu bankmu dapat 100 juta yuan. Selanjutnya kita lihat rumah kakek. Gimana kabarnya? Pak Su, kamu sibuk dulu ya. Aku ada urusan, pergi duluan ya. Hei, Pak. Ingatkan aku nanti. Oke. Kali ini rumah kita kembali didapat. Bahkan membuat Liu Pingbei kehilangan dugaan yang sangat besar. Harus jelaskan pada Gu Xiaofeng. Aku buka semua batu malam ini. Siapa tahu ada barang asli lainnya. Dasar tidak berguna. Adikmu lari, telanjang. Bagaimana bisa dia lakukan hal bodoh? Wajah grupku sudah. Dia buat malu sepenuhnya. Kamu pukul aku. Su Chen tidak pernah memukulku sebelumnya. Kalau gitu, pergi cari dia aja. Su Chen berani bikin aku kesulitan. Dia harus merasakan pahitnya. Guimu, tolong bantu aku urus seseorang. Aku ingin semua asetnya ditipu habis-habisan. Mau menipu uang ya? Aku jago banget soal itu. Bagaimana kamu mau menipu? Semua cara menipu boleh. Aku ingin kau tipu dia. Buat dia berutang puluhan juta. Sama sekali tidak bisa bangkit lagi. Gampang. Belum ada yang lolos dari tipuanku. Kamu lihat saja nanti. Su Chen, kali ini kau tak bisa lari. Untung saja aku mengambilnya kembali tepat waktu. Rumah kakek tidak ada perubahan apa-apa. Kemana lagi aku akan ditipu selanjutnya? Halo, siapa ya? Halo, Pak. Kami mendeteksi banyak transfer besar di rekeningmu. Ini tidak sesuai belanja Anda sebelumnya. Bawa dokumen ke bank untuk diperiksa. Kami akan membekukan semua akunmu. Aduh, aku dapat uang terlalu cepat. Bank salah paham, mengira aku mau. Haruskah aku ke Bank Pusat Jiangcheng? Pak, bank pusat sedang direnovasi. Pergi ke lokasi yang aku kirim. Bank Pusat Kota Jiangcheng sedang direnovasi. Baiklah, aku pergi sekarang. Host tertipu penipuan jalur air. Hadiah, teknik bertarung bulu es. Oh, ternyata itu Gu Xiaofeng. Bajingan itu sengaja mengerjai aku. Ini bahkan tim penipuan profesional. Karena kalian mau main-main, jangan salahkan aku kalau aku membasmi kalian sampai ke akar-akarnya. Tuan, silakan segera berangkat. Jangan menghambat pekerjaan kami. Tenang saja, aku berangkat sekarang. Menerbitkan tugas khusus. Tuan, pergi ke lokasi Guimu. Dia menipu mereka sebesar 10 juta. Bisa mendapatkan hadiah khusus. Ada tugas lagi. Sepertinya kita harus ke tempat ini. Aku harus lindungi diriku sendiri. Pihak lawan adalah geng penipuan. Jumlah anggotanya pasti banyak. Mungkin mereka punya senjata juga. Pengakuan dosa cuma buat satu orang. Halo, apakah ini kantor polisi? Tuan Su Chen, berdasarkan informasi yang kamu berikan, pihak itu kemungkinan besar adalah geng penipuan yang kami selidiki lama. Pemimpinnya dikenal dengan nama besar Guimu. Kemungkinan besar dia terkait dengan ketua grup Gu. Hal ini butuh bukti nyata. Harus pakai pengakuan dosa pada Oniki. Kami akan berangkat sebentar lagi untuk menangkap mereka selama periode ini. Tolong, tetap di tempat ramai. Pastikan keselamatan dirimu sendiri. Itu. Bolehkah aku ikut kalian menangkap penjahat? Bolehkah aku ikut kalian menangkap penjahat? Omong kosong. Mereka kemungkinan besar membawa senjata api. Kamu ke sana itu cari mati. Jaga dirimu baik-baik. Baiklah. Kalau nggak pergi, gimana selesaikan tugas? Sepertinya kita harus berangkat duluan. Perhatikan untuk bersembunyi. Amati dulu sebarang orang mereka. Captain Yang, lihat itu. Aku suruh dia jangan datang kan? Benar-benar omong kosong. Semuanya jangan bertindak gegabah dulu. Hei, Tuan Su. Anda akhirnya datang juga. Tempat yang dicari mendadak. Pasti agak sederhana lah. Tidak apa-apa. Cepat periksa dokumen-dokumennya. Aku buru-buru pulang makan. Bos, anak ini kaya banget. Asetnya hampir 200 juta. Orang Gu kasih kita 2 juta. Haruskah kita menipunya? Domba Gemini datang, harus disembelih. Pak Su, mana dokumen-dokumen Anda? Kami sudah memeriksanya. Tidak ada masalah sama sekali, mengingat aset Anda sangat besar. Bank kami tawarkan proyek investasi menguntungkan. Apakah Anda tertarik untuk mengetahuinya? Akhirnya tiba di tahap penipuan favoritku. Ada hal sebaik ini juga? Cepat bilang. Orang bodoh mimpi kaya lagi.
Kurang lebih situasinya seperti ini. Kamu cukup masukkan 5 juta. Setengah tahun kemudian, keuntungannya minimal 30%. 5 juta. Kamu meremehkan siapa sih? Setidaknya aku mau di sini. Sebesar 50 juta. Tidak Pak, jangan terburu-buru dong. Saya bisa ajukan ke internal kami. Tadi kamu bilang apa? Kamu mau berinvestasi berapa banyak? 50 juta. Iya, 5 juta. Kok sedikit banget? Siapa yang mau berinvestasi segitu? Kalau mau investasi, pilih 50 juta. Dan aku bilang sama kamu ya, kurang sepeser pun tidak boleh. Harus berinvestasi sebesar 50 juta. Selamat, kamu selesaikan tugas. Tubuh host meningkat drastis. Bisa pegang peluru tangan kosong. Ya Tuhan, aku penipu 10 tahun. Serius, sudah ketemu banyak orang bodoh. Orang ini bodoh sekali. Malah datang-datang ngasih aku uang. Orang ini jangan-jangan otaknya bermasalah ya? Kamu beri uang penipu? Pak, Anda bercanda dong. Anda mau berinvestasi 50 juta. Kami sangat senang sekali. Jadi, bagaimana menurut Anda? Silakan masukkan kata sandinya. Aduh, maaf ya. Itu, kata sandi kartu bank saya ini. Saya lupa. Coba Anda lihat. Ganti yang lain ya. Aduh. Sepertinya semua kata sandi bank saya lupa semuanya. Pak, kamu ini ngerjain saya kan? Aku udah nipu kamu lama banget. Kamu baru sadar? Otakmu harus diperiksa dokter. Bahaya. Dia dalam bahaya. Semuanya prioritaskan menyelamatkan Sandra. Gua penipu selama 10 tahun. Belum ada yang berani menantangku. Hari ini kamu ketemu orangnya. Woi, tutup mulut kamu. Gue bilang sama kamu, jangan kira gua nggak berani tembak. Serahkan uang ke rekeningku. Kalau nggak, gue bikin kepalamu pecah. Mendingan kita bertaruh ya. Cepat transfer uangnya ke rekening gue. Taruhan kita gini. Setelah kamu tembak, apakah kepala gue bakal pecah? Kalau kamu menang, aku beritahu semua kata sandi kartuku. Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut dan panggil gue kakek. Baik. Aku Guibu, sudah bertahun di dunia penipuan. Ini pertama kalinya aku dipermainkan habis-habisan oleh seorang gila. Semua orang serbu. Kamu kalah. Baik, menangkap peluru dengan tangan kosong. Kamu jangan ngaco ya. Ya Tuhan. Bahkan prajurit elit pun tak bisa. Ya sebenarnya siapa sih? Bos, ada polisi. Semua jangan bergerak, jongkok. Kalau tidak, tembak mati di tempat. Kau tangkap peluru dengan tangan kosong? Wah, pantas kamu berani ikut. Kali ini, karena kamu sangat membantu. Jangan diulangi lagi lain kali. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil interogasi kalian? Onimuki menghapus semua catatan. Kita tak bisa buktikan dia dalangnya. Gu Xiaofeng rubah tua itu benar-benar. Ada satu hal lagi. Tuan Su, kamu mau ikut ujian polisi khusus? Perwira polisi yang. Maksudmu ikut ujian polisi khusus? Setelah lulus, aku bisa pindahkanmu ke timku. Cuma butuh 2 tahun. Aku bisa jadikanmu wakil captain team. Masa depan cerah banget. Gimana? Dia ini naksir aku ya. Mau biarkan aku tetap di sisinya. Gak bisa jadi polisi khusus lagi. Terus gimana bisa ditipu lagi? Cita-citaku bukan di sini. Terima kasih Pak Yang. Apresiasi untukku. Oke, kalau kamu berubah pikiran nanti, datang cari aku lagi ya. Aduh, murid. Kamu datang pas banget. Hei, guru punya cara kaya cepat. Kita cari uang bareng. Guru, kamu mau nipu lagi ya? Kamu dapat barang bagus lagi? Hai. Dulu itu mainan orang rendahan. Orang kelas atas judi apa sih? Hei, lihat nih. Aduh, ini apa? Saham dong. Iya bener. Main saham? Ini jauh lebih bagus loh. Bukan cuma risikonya, relatif bisa dikendalikan. Kamu bisa main tanpa keluar rumah. Hehe, nggak kayak judi batu. Potong batu, badan penuh debu. Lagi pula, guru menemukan saham gila Luo Sheng. Kebetulan ada saluran pembeliannya. Ayo bawa muridku favorit hasilkan uang. Hehe. Aktifkan mode bicara jujur sepenuhnya. Data Master Jia sudah didapatkan. Bagus deh. Ternyata dia selalu rugi main saham. Karena aku bodoh, serahkan padaku. Tapi aku punya sistem tertipu. Ini harus kita lakukan. Aduh guru, kamu sangat baik sekali sama aku. Tapi aku tidak punya.
Akun saham loh. Wah, ini mah gampang banget. Guru punya kenalan di bursa efek. Tenang, guru bawa murid cari uang. Oke. Hei, muridku. Kamu tunggu di sini ya. Guru akan membantumu segera. Hei. Hei. Ah, Suchen, kok kamu ada di sini? wah, Direktur Shu, kebetulan banget ya. Kamu juga datang main saham? Ya, aku cukup paham pasar saham. Kalau Tuan Su mau belajar saham, mau aku ajarin kamu, ya? Ah, tidak usah. Aku punya rencanaku sendiri. Apakah Tuan Su selain batu judi juga sudah meneliti pasar saham? Saham mana yang Tuan Su sukai? Bisa kasih bocoran sedikit tidak? Aduh, tidak ada yang tidak bisa dibocorkan. Namanya Luosheng Technology. Luosheng Technology. Di antara saham-saham berpotensi baru-baru ini ada saham ini, Tuan Shu, Luosheng Tech akan delisting paksa saham itu. Oh, aku ingat sekarang. Apakah Tuan Su dapat kabar internal? Mau tidak? Beritahu kami sedikit. Hai, tidak ada kok. Guruku bilang saham Luosheng itu saham gila. Jadi aku beli. Guru, Tuan Su, kamu masih punya guru ya? murid aneh, akunmu. Aku sudah jaga posisinya untukmu. Iya, dia guru yang kamu bicarakan tadi. Hey, Director Su, kenapa kamu juga di sini? Hello. Kamu lagi berani menipu di sini. Menipu Tuan Su soal batu. Kali ini kamu berani di depan. Mataku menipu orang lagi. Kamu ngomong sembarangan. Batu mentah kemarin. Harganya jelas-jelas naik drastis. Kamu kira aku tidak tahu? Setelah Tuan Su pergi, kamu buka semua batu di toko. Ternyata tidak ada apa-apa. 3 batu mentah itu kebetulan saja. Kamu memang ingin menipu Tuan Su. Iya, Suchen. Kamu tertipu. Luosheng Technology itu saham di dalamnya. Dia punya teknologi Luosheng terus merugi belakangan ini. Dia buru-buru cari pengganti. Makanya aku bilang saham gila. Oh. Apa? Oh, begitu rupanya. Sayang, dengerin aku jelasin dulu. Tidak usah, Guru. Tidak kusangka kamu demi membuatku kaya. Kamu mau bagi semua saham harammu padaku? Aku tidak akan biarkan, Guru. Kecewa sama sekali. Berapa banyak sahammu? Aku ambil semuanya. Apa? Tuan rumah ditipu oleh guru Jia. Saham hadiah akan naik dalam 1 menit. Hei Suchen, otak kamu ada masalah ya? Kalau saham sampah ini bisa naik, aku jadi pacar kamu tanpa bayar. Cuci kaos kaki sebulan. Bosu, berani banget kamu sumpah seberani itu. Kalau beneran naik harganya, kamu beneran mau jadi pacar aku dong? Aku cuma tidak mau kamu ditipu. Sampai akhirnya rugi semua modal. Nanti jangan salahkan aku ya. Aku tidak percaya. Guru pernah menipuku. Hei Guru, cepat jual saham itu kepadaku, oke? Langsung jual. Saat Luosheng delisting paksa, lihat nanti bagaimana kamu menyesal. Aku tidak percaya kamu masih bisa beruntung seperti terakhir kali. Muridku yang baik, lihat nih. Guru jual ini kepadamu. Bagaimana kalau angka ini? 5 yuan? Oke, aku scan kamu. Apa? Aku membelinya seharga 10 juta. Sekarang harganya turun jadi 2 juta. Kamu mau beli cuma 5 yuan? Kamu mempermainkan aku ya? Guru, bukankah kamu bilang mau memberiku uang, memberi lebih banyak, atau memberi lebih sedikit? Apa bedanya? Lagi pula, selain aku, siapa yang berani membeli sahammu? Anak ini jangan-jangan mau mempermainkanku ya? 1 juta. Ini adalah batas bawahku. Deal. Scan QR. Muridku yang penurut saham ini. Semua sudah ditransfer ke rekeningmu ya. Hei. Berani banget beli saham mau delisting? Untung ada orang bodoh ini. Kalau tidak, aku benar-benar rugi banyak. Ayo pergi, jangan tinggal lama. Aku muak sama kebodohan ini. Tuan Shu, lihat K-Line Luosheng Tech naik. Beneran ini naik 2 kali lipat loh. 3 kali lipat. Masih terus naik. Ini gimana mungkin? Padahal sebelumnya terus turun loh. Pak Shu, saham ini melewati puncaknya. Nilai puncaknya setidaknya 30 juta. Artinya, ini beneran saham liar. Masa iya? Dia tahu saham akan naik. Jadi dia sengaja pura-pura bodoh ya. Wah. Saham yang nilainya 30 juta.
Aku jual cuma 1 juta doang. Guru, kamu orang baik banget deh. Nanti ada kesempatan bagus lagi. Kamu harus panggil aku ya. Iya, aku orang baik banget. Asalkan kaki. Yang penting senang. Nggak apa-apa, tiba-tiba pengen cari tempat nangis. Kamu pergi duluan ya. Pak, hati-hati di jalan ya. Suchen. Kamu tahu ini akan naik? Jadi, kamu sengaja membiarkan dia menipumu? Apa maksudnya sengaja? Pak Su, apa yang kamu bicarakan? Hei, tadi kamu yang bilang, kalau saham Luo Sheng naik tajam, kamu harus jadi pacarku. Hah? Jadi? Jadi pacarmu? Beneran mau begini? Kalau kamu nggak mau, ya udahlah. Lagi pula aku juga nggak peduli. Berani-beraninya kamu meremehkan aku. Jelas-jelas kamu sendiri yang nggak mau. Kenapa malah salahkan aku? Kamu gila ya? Kamu? Selama aku tumbuh besar begini, aku tak pernah diremehkan siapapun. Kamu, segera cari semua informasi tentang dia. Aku mau tahu semua datanya sekarang. Hei. Untung aku lari tadi cepat banget. Dia nggak berhasil mengejar aku kan? Harus cepat-cepat jual semua saham ini. Kalau harganya turun, rugi loh. Selesai. Wah, 30 juta sudah masuk. Pulang tidur. Nah, tak ada yang menipuku 3 hari. Aku hampir depresi nih. Cepat, ada yang menipu aku. Halo. Halo. Halo Pak, mall kita buka malam ini loh. Kampanye isi ulang, dapatkan kredit belanja. Promo ini cuma hari ini aja. Pak, mau tahu lebih lanjut? Mall Jinye. Katanya sih ini mall yang besar. Lokasinya pas banget deket rumahku. Isi ulang lebih banyak aja. Nanti belanja barang juga lebih gampang. Sekarang aku udah punya uang. Gak boleh pelit sama diri sendiri. Oke, aku isi 1 juta dulu. Berapa sih? Tuan rumah ditipu 1 juta yuan. Hadiahnya 2 juta yuan. Teknik Kaisar Dewa diaktifkan. Semua data CS wanita sudah didapatkan. Penipu lagi. Bahkan kelompok penipu. Menipu aku untuk datang secara offline mengisi saldo kartu belanja. Penipu lagi. Bahkan kelompok penipu menipu aku untuk datang secara offline mengisi saldo kartu belanja lalu kabur keesokan harinya. Menarik nih. Aku harus ditipu lebih banyak sih. Lalu laporkan ke polisi. Ambil kembali uang yang sudah ditipu. Ini kan dapat keuntungan gratis total. Aku pintar banget. Pak, itu benar ya? Tentu saja benar. Cuma 1 juta yuan. Uang receh segini. Apa yang perlu ditipu? Kalian mau isi offline? Cepat kirim alamatnya ke aku. Oh baik Pak. Saya segera kirim alamatnya untuk Anda. Hei. Jaraknya tidak jauh sih. Anggap saja pergi jalan-jalan santai. Tempat jelek apa yang kalian cari? Ini terlalu kecil banget. Maaf Pak, area mall kami belum selesai direnovasi. Mohon maklum ya, silakan ke sini untuk isi saldo. Pak, mau isi 1 juta kan? Mohon kerjasamanya untuk verifikasi dana. Bodoh banget. Mau tidak izin isi 1 juta. Jijik banget. Siapa bilang aku isi 1 juta? Aku mau. Suchen, kok kamu ada di sini? Kak Yang. Yang Ruok Sue. Kok kamu bisa ada di sini? Maaf ya, ini temanku. Permisi sebentar ya. Suchen, dengerin aku. Cepat pergi. Kenapa sih? Mereka bukan orang mal malam ini, tapi mereka adalah kelompok penipu. Aku sudah mengikuti mereka lama banget. Kamu di sini ganggu kerjaku. Aku nggak percaya. Kalau mereka penipu, kenapa kamu tidak tangkap mereka saja? Kamu nggak ngerti. Para preman ini tidak berguna. Tujuan saya adalah bos tersembunyi mereka, ikan perah, hanya dengan menangkap dia. Geng mereka baru akan hancur sepenuhnya. Sudahlah, aku bilang sama kamu. Ini buat apa sih? Cepat pergi sana. Ikan lele. Inspektur Yang pernah menolongku sebelumnya. Aku akan bantu keluarkan lele ini. Aku tidak percaya. Mereka orangnya baik banget. Lihat nih, isi ulang kartu belanja. Dapat bonus batas belanja lagi. Mana mungkin mereka penipu? Pak, Anda tidak isi 1 juta? Apa maksudnya itu? Karena aku mau isi ulang. 100 juta. Apa?
Kamu bodoh ya? Mereka penipu. Jangan percaya. Minggir sana. Tidak mungkin. Apalagi pakaianmu tidak terlihat seperti bernilai 100 juta. Bodoh banget. Siapa yang isi kartu belanja 100 juta? Panggil manajer umum kalian sekarang. Aku investasi mall ini. Kamu pergi ke rumah sakit? Otak kamu deh. Lihat dong. Ini berapa? Benar ada 100 juta loh. Ini sangat langka. Jangan biarkan dia kabur sama sekali. Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu, maaf ya, Tuan, tadi dia menyinggungmu. Saya meminta maaf kepada Anda. Diam kamu. Kalau usir dia, aku bunuh kamu. Tuan, saya segera pergi memberitahu manajer umum kami. Oh, tunggu sebentar ya, Tuan. Siapa manajer umumnya? Jangan-jangan itu kamu? Apa mungkin dia cuma sedang membantuku? Su Chen, apakah kau membantuku menjebak musuh? Apa? Kamu menginap bersamaku malam ini. Aku anggapmu teman, kamu jahat padaku. Kamu. Bajingan, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau cuma pura-pura bodoh? Orang, sialan. Tunggu bos menyedot nilaimu. Lihat nanti bagaimana aku menyiksamu. Silakan, manajer umum kami menunggu. Sikap kamu jauh lebih baik. Tidak seperti orang ini. Nanti pas ketemu manajer umum kalian ya, aku pasti akan memuji-muji kamu di depannya. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar, Pak. Manajer kami hanya undang Anda. Maaf, apa hubungan dia dengan Anda? Setelah malam ini berlalu, dia akan menjadi wanitaku. Oh, begitu. Kalau begitu tidak ada masalah. Silakan ikuti saya berdua. Tadi masih pura-pura polos. Pria memang semua buruk. Dia adalah ikan lele. Di luar semuanya orang-orang mereka. Aku sudah beritahu, butuh waktu. Kamu usahakan menunda sebentar lagi. Ya. Dia dengar atau tidak sih? Baik. Anda pasti Tuan Su Chen, kan? Saya sudah lama mendengar kabar Anda. Sudah lama saya kagumi Anda. Ternyata kamu kenal aku ya. Kalau begitu ceritakan padaku. Apa saja prestasi gemilangku? Prestasi. Aku cuma basa-basi doang. Mana aku tahu prestasi gemilangmu yang paling terkenal dari Anda itu? Oh, begitu. Aku benci jabat tangan. Tapi malah nyodorin tangan ke sini. Masih mau nggak investasiku? Dan lagi. Cewek jelek semua yang kamu rekrut, aku mual lihatnya. Cepat suruh dia minggat. Loh, aku jelek di mana sih? Su Chen. Tuan, sekarang Anda sudah puas kan? Kontraknya sudah saya siapkan semua. Anda tinggal tanda tangan saja. Waktunya terlalu mendadak sih. Waktu tidak cukup. Saya tidak mau tanda tangan. Apa yang kamu katakan? Tuan, kamu nggak bercanda kan? 100 juta terlalu sedikit. Melihat sikapmu tadi saja, saya tambahkan jadi 150 juta untukmu. Apa? 150 juta. Ya Tuhan, orang bodoh ini, kamu malah naikin harga sendiri, tidak punya keahlian lain, cuma punya banyak uang. Aku suka nilai emosi. Beri nilai emosi lebih banyak. Maka saya bisa memberikan kalian investasi yang lebih banyak. Aduh, lihat nih buat kalian. Wah, ini benar-benar menarik ya. Tuan Su Chen, sejujurnya, bawahanku ahli buat hal keren. Ayo Xiao Liang, tunjukkan belah kaki untuk Tuan Su. Aku nggak bisa split deh. Suruh kamu split. Kamu tinggal split aja. Ngapain banyak omong kosong sih? Aku bantu kamu. Hei. Lihat deh, bagus banget kan? Hei, Aduh. Gini aja, karena performamu bagus banget. Aku tambah investasi 50 juta untukmu. Totalnya jadi 200 juta pas. Manager, coba lakukan split untukku. Aku bisa kasih mobilku yang ini. Porsche edisi terbatas. Kasih ke kamu.
Kenapa aku ngerasa Suchen? Malah lebih kayak penipu. Porsche edisi terbatas. Ini sulit dibeli bahkan dengan uang. Apakah aku mau? Bagaimana kalau manajer? Aku bantu ya. Aduh. Aduh, Rombongan utama udah sampai nih. waduh, waktunya udah hampir pas. Ayo kita tanda tangani kontrak. Oh, iya. Cepet ambil kontrak baru. Iya. Tuan Suchen, silakan. Inang ditipu lemak ikan lele. Nilai akumulasinya mencapai 210 juta yuan. Hadiahnya 1 miliar yuan. Hei, tadi kamu. Saat menyambutku. Langkah pertama kamu pakai kaki kiri, kan? Iya. Kenapa emangnya? Kamu benci orang langkah kiri. Aku tidak mau tanda tangan lagi. Kamu tak dapat sepeser pun. Kamu main-mainin aku kan? Maaf. Kamu baru sadar aku bohongi kamu? Kamu tamat. Di luar semuanya adalah orang-orang kita. Kamu tidak menandatangani pun harus menandatangani. Jangan bergerak. Kalian sudah dikepung. Polisi. Berani kamu menipu aku. Kamu penipu sialan. Aku sama sekali tidak menipu kamu. Penampilanmu sekarang emang jelek banget sih. Aku. Boleh juga. Kamu anak ini tidak disangka kasus ini bisa terpecah ternyata berkat kamu. Tapi jangan-jangan kamu juga penipu ya. Bagaimana memancing lele terombang-ambing? Inspektur Yao, apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak membohongi mereka. Siapa yang sangka mereka sebodoh itu? Masih berpura-pura tanpa henti, Ken? Kalau kamu masih berpura-pura lagi, aku tidak akan ajukan hadiah keberanianmu. Ada penghargaan juga? Ada hadiah uangnya nggak? Ada. 50.000 yuan. Inspektur Yang, kamu benar-benar dewi saya. Sudahlah, warga kecil. Kamu tak ikut ujian polisi? Penghargaan ini bisa tambah poin loh. Aku masih lebih suka kebebasan. Terserah kamulah. Telepon adik perempuanku. Kak, boleh pinjamkan aku sedikit uang? Adik perempuanku. Halo, Kak. Boleh pinjamkan aku sedikit uang? Kemarin aku kasihmu 100.000 kan? Habis secepat itu? Aduh, pacarku mau buka toko usaha. Butuh uang mendadak. Semua uang yang sudah kuberikan ke dia. Tapi masih tidak cukup. Abang, bolehkah kamu pinjamkan lagi uang padaku? Nanti kalau usahanya sukses, aku pasti mengembalikan uangmu. Dari dulu aku rasa Liu Ronghua, orang itu tidak bisa dipercaya. 100.000 lunas sehari. Jangan-jangan dia penipu ya. Adikku, Liu Ronghua. Dia jualan apa di tokonya? Kalau bisnis Mia butuh banyak modal, aku akan memberinya lebih banyak deh. Benarkah? Aku ingat, sepertinya dia berjualan perhiasan. Industri perhiasan Jiang Cheng di monopoli Xu Yueling kan? Anak ini tak kenal pasar. Adik, pacarmu ini bisa dipercayakan? Jangan sampai kamu ditipu ya. Kawan, jangan katakan begitu tentang Ronghua. Kalau kamu tidak mau meminjam. Aku akan cari orang lain saja. Aduh, adikku yang otaknya cinta banget. Dibilangin sedikit aja langsung marah. Hei, jangan tutup telepon dulu. Biarkan aku yang bicara. Halo Bang Ipar. Dengarkan aku bicara. Aku kenal petinggi grup Shu, loh. Asalkan kamu mau meminjamkan uang kepadaku, nanti setelah toko aku berjalan lancar, berapa banyak yang kamu pinjamkan padaku? Aku akan bayar 2 kali lipatnya. Gimana? Oke, kalau kamu begitu percaya diri. Jadi demi adik perempuanku, aku pinjamkan kamu sedikit uang deh. Beneran? Terima kasih kakak ipar. Jadi mau pinjam berapa? Tidak banyak kok. Cuma 10 juta saja. Berapa? 10 juta. Sistem pendeteksi kebohongan aktif. Semua data Liu Ronghua didapat. Baiklah. Sebuah kelompok penipu modus pig butchering yang khusus menipu uang gadis-gadis muda. Dia menipu banyak cewek dengan bisnis. Kak, kamu bicara serius? Bagus sekali. Usaha Ronghua bisa diselamatkan. Aduh, sialnya otak cinta ini. Aku pakai pengampunan pada Liu Ronghua.
adik perempuanku tetap tidak akan percaya. Dia adalah penipu. Menerbitkan tugas sistem. Membongkar kebohongan Liu Ronghua. Bikin adik cinta. Percaya dong, dia adalah penipu. Bisa mendapatkan hadiah khusus. Sistem pun tidak tahan melihatnya lagi. Tonton saja bagaimana aku membongkarmu. Kakak ipar, kamu benar-benar punya 10 juta? Jangan bohongin aku ya. Aku benar-benar punya 10 juta. Uang ini, Kamu benar-benar pinjam semuanya ke aku? Tentu saja dong. Kamu kan adik iparku. Asalkan kamu baik pada adik perempuanku. 10 juta bukan apa-apa. kakak, kamu baik banget. Terima kasih banyak ya, kakak ipar. Tenang saja, nanti kalau usahaku berhasil, aku akan bayarmu kembali 20 juta. Baik, tapi ada satu syarat. Kebetulan aku punya seorang teman. Aku setengah penjual perhiasan. Aku bawa dia pergi ke tokomu untuk memberikan panduan penjualan. Pasti tidak berlebihan kan? Tenang saja, ini semua hal kecil. Kalian semua datang saja sesuka hati. Halo, Director Shu. Tolong bantu aku satu hal. Kak Liu bawa ahli ke sini. Dia tidak akan membongkar kita kan? Tenang saja. Toko ini sangat indah. Jangan bicara soal setengah ahli. Bahkan kalau orang ahli biasa datang, nggak akan nemuin masalah apapun. Apalagi dia bilang 10 juta langsung. Ini orang kaya bodoh. Kakak, kamu datang. Kak Dazi, kamu akhirnya datang juga. Ini dia. Teman setengah ahli yang kamu sebut. Wah, masih sangat muda ya. Jelas bukan ahli berpengalaman. Cukup urus seadanya aja sebentar. Halo, aku Xu Yueling. Oh begitu. Sushi, Grup Xu. President. Kau presiden termuda kota ini. Iya, senang bertemu denganmu. Bukan kakak ipar. Bukannya tadi bilang temenmu? Setengah ahli di bidang ini kan? Tuan Shu adalah President Group. Dia tidak ikut penjualan toko perhiasan. Memang bisa dibilang setengah ahli sih. Ini. Kamu tidak peduli dengan pelanggan? Terus, kamera pengawas milikmu itu, ini jelas tipe rumah tangga. Terus, di dalam tokomu, ada brankas khusus perhiasan tidak? Sistem alarm, inframerah, dan polisi terhubung. Kalau tidak ada semua ini, perusahaan asuransi tidak akan menanggungmu. Begitu saja kondisinya. Kamu berani letakkan perhiasan ini di counter? Wah ini kan penipu sialan. Buat apa pasang sistem alarm? Memanggil polisi untuk menangkap diriku sendiri. Pertama-tama kelabui dulu aja biar lolos. Itu kan 10 juta loh. Apapun juga aku harus menipunya. Berani kamu? Berani sentuh uangku? Bukankah kamu bilang lokasi-lokasi ini dan Proletagen ini semua tidak ada masalah? Apa yang kau katakan, Liu? Minggat. Hilang dari hadapanku. Pergi sana. Pak Shu. Saya yang ceroboh. Salah percaya orang. Hal-hal ini sangat penting. Tidak bisa dikerjakan dengan sembarangan. Sekarang, saya sangat ragu. Apakah kamu bisa mengelola dengan baik? Toko ini. Saya. Sudahlah. Pasang sistem alarm setelah buka toko. Baik, saya pasti akan memasangnya. Iya. Pak Shu, coba lihat apakah perhiasan-perhiasan ini bisa menghasilkan keuntungan? Kenapa semua perhiasan ini ditumpuk bersama-sama? Intan ini memiliki kekerasan yang tinggi. Jika diletakkan bersama, akan menggores emas serta mutiara sampai tergores. Mereka harus diletakkan secara terpisah. Dan bawahnya pakai kain belutru. Kamu berbisnis. Kamu takut dapat uang sendiri? Gua udah ngomong berapa kali sialan. Susun dengan benar. Kamu tuh gak mau dengerin. Cepat pergi, susun ulang sekarang. Bukan, Kak Liu. Kamu bilang aku, pokoknya dia. Cepat susun untuk gue. Ipar, bukannya kamu kenal dekat sama petinggi grup Shu itu? Pak Shu ada di sini.
Kamu nggak perlu cari koneksi lagi. Katakan saja di sini langsung. Grup Shu soal koneksi palsu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Aku ingin lihat siapa yang melanggar aturan. Ini. Gue cuma ngarang sembarangan tadi. Mana gue kenal petinggi? Sudahlah, Tuan Liu. Masalah ini, lebih baik aku selidiki sendiri. Oh ya, Tuan Liu. Apa mungkin kamu sudah ditipu? Aku lihat perhiasan-perhiasanmu ini. Kualitasnya tidak memenuhi standar sama sekali. Ini sama sekali tidak boleh dijual. Untungnya kalian belum mulai beroperasi. Hari pertama dibawa polisi. Ya ampun, seberat itu. Untung Tuan Shu datang hari ini. Tuan Shu di sini. Bisakah Anda membantu Ronghua untuk menyelesaikan masalah ini? Tentu saja bisa. Biaya waralaba Shu kami 100.000. Harga beli perhiasan pertama 500.000. Sistem alarm dan penggantian profesional. Semua biaya ini demi Su Chen. Kami beri kamu diskon 10%. Jadi total biaya keseluruhan adalah 1.078.600 yuan. Jadi total biaya keseluruhan adalah 1.078.600 yuan. Apa? 1 juta yuan? Aku bahkan 10 juta yuan belum aku dapatkan. Kau beri aku 1 juta dulu. Kita berdua. Siapa penipunya? Benar, ini harga terendah pasar. Tuan Liu, kalau bukan demi kebaikan Su Chen, kamu butuh aku bergabung? Iya, Ronghua. Shuzong membantumu dengan niat baik. Kamu punya dana usaha. Kamu mau pakai waktu mulai usaha? Sekarang kan pas banget waktunya. Hei, ipar. Kamu ingin bisnis dapat uang kan? Semua diam kalian. Aduh, Ronghua, kamu kenapa tiba-tiba gini? Lepasin aku sekarang. Dengan tubuhku diperkuat sistem, aku bisa selamatkan adikku sekejap. Tapi sekarang, ini kesempatan emas selesaikan misi. Ipar, jangan emosi dulu. Kalau memang harganya nggak cocok, kita bisa bayar cicilan juga kok. Diam kamu. Aku nggak mau pura-pura lagi. Aku ini penipu. Aku sama sekali nggak berniat buka toko ini. Bro semua. Berhenti berakting semuanya. Pantesan kamu bisa bikin kesalahan yang sebodoh ini. Awalnya aku kira kamu nggak serius. Ternyata kamu itu penipu. Wanita brengsek, diam kamu. Ngapain tanya banyak pertanyaan teknis begitu? Bikin gua kena pukul. Ronghua, kamu pasti acting nipu aku. Bukan? Ini sama sekali tidak lucu. Diam, cewek brengsek. Kalau bukan karena kakakmu yang kaya, aku pergi menipu. Aku tak punya waktu untukmu. Kirim 10 juta sekarang. Ternyata begitu. Aneh, kenapa tugasnya belum selesai? Apa mungkin adik cewekku belum benar-benar menyerah? Ini otak cinta tingkat atas. Bocah. Gue saranin kamu jangan bodoh. Cepat transfer uangnya ke gue. Kalau tidak, gue tusuk dia sampai mati. Wah, bagian penipuan favoritku datang lagi. Adik ipar, bukan Tuan Liu. 10 juta ini gue bisa transfer ke kamu, tapi kamu lepaskan adikku duluan. Kakak, adik tidak apa-apa. Kakak akan lindungin kamu dengan baik. Untung kamu tahu diri. Tapi aku peringatkan kamu, jangan coba-coba main trik. Kasih kartu bangku ke dia. Pego, Beneran dilepasin dia? siapa Sandra untuk kabur dari Jiangcheng? Nggak bener nih. Dia tak akan lepaskan adikku. Kalau emang mau ditipu, kenapa biarkan dia menipu lebih banyak? Boleh nawar harga nggak? Kamu masih mau nawar? Ini penculikan loh. Penculikan? Bang, ini bukan pasar. Mana ada tawar-menawar di sini. 10 juta, nggak boleh kurang sepeser pun. Kalau aku mau kasih 100 juta, gimana? Kalau aku mau kasih 100 juta, gimana? Apa? Kamu ngerjain aku ya? Aku kerja penipuan 5 tahun. Ini pertama kalinya aku ketemu orang kayak kamu. Yang nawar harga lewat internet. Lagi pula? Kamu punya 100 juta. Kamu mau meremehkan siapa, ha? Apakah aku orang tambah 100 juta? Iya. Aku 1 miliar. Kamu ternyata punya 1 miliar. Aku 5 tahun penipuan belum berhasil. Uang sebanyak ini.
Suchen, kamu pasti salah kan? Adikmu sekarang di tangan mereka. Apa yang kamu lakukan ini? Bagaimana bisa ada kamu? Tolol banget. Malah sengaja ngasih uang ke aku. Cepat. Transfer semua uangnya ke aku. Boleh, tapi kamu harus jamin. Nggak ganggu dia lagi, ya? Adikku nggak boleh disakiti sedikit lagi. Kak, maafin aku ya. Wah, kakak adik yang sangat sayang. Boleh. Karena 1,1 miliar ini, aku setuju. Cepat transfer uangnya ke aku. Lagi pula aku nggak mau beneran ngelepas. Korban ditipu Liu Hua 10 miliar. Diberikan kemampuan khusus pemulihan uang tipu. Berapapun uang yang ditipu tuan rumah, pasti bisa dipulihkan sepenuhnya. Kemampuan memulihkan uang tipu keren banget. Jadi nanti aku nggak takut meskipun ditipu. Gak apa-apa. Adikku, apapun yang kamu lakukan, kakak pasti akan selalu melindungimu. Kenapa kamu taruh HP kamu lagi? Cepat transfer uangnya. Masih mau bacot apa? Percaya nggak? Aku tusuk dia. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya bertingkah seenaknya. Kak, aku nggak otak cinta lagi. Ya, tidak ada lagi otak cinta. Cepat selesaikan tugas ini dong. Tidak, kamu tidak salah. Kakak gagal lindungi kamu ya. Lindungi, lindungi. Ya udah cepetan transfer uang dong. Kamu nggak percaya sama aku ya? Beneran nggak berani bertindak ya? Suchen, bukan saatnya. Adikmu sekarang dalam bahaya loh. Aku tak percaya pria lagi. Mereka semua penipu besar. Tugas selesai. Selamat tuan rumah mendapatkan hadiah spesial. Pemulihan dana penipuan? Aku nipu? Semua diam buat aku. Cepat transfer uang. Gua udah berdiri lama banget. Kaki gua udah pegel semua. Bisa nggak hargain pekerjaan gua ini? Kamu. Nggak apa-apa kan? Kamu dengar aku bicara? Pria biasa tapi terlalu percaya diri. Bikin hilang mood banget. Kak Niu, kamu nggak apa-apa kan? Suchen, kamu tadi mukul dia? Semua gara-gara kamu? Serbu bareng. Suchen, nggak nyangka kamu ternyata hebat banget. Pak Shu, cepetan lapor polisi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak ada di sini. Kakak, aku salah. Aku janji tak lagi cinta buta. Nggak apa-apa ya. Kakak ada di sini. Kalian berdua, kakak adik. Wah, ikatannya sangat dalam ya. Kak, kamu punya 1 miliar kan? Bagi setengah dong ke aku. Apa? Kamu siapa? Cepat pergi kamu. Keluar dari sini. Jangan gitu bang. Kamu udah punya 1 miliar loh. Beri aku 100 juta juga boleh. Jika kaya, jangan lupa teman. Lepaskan aku. Aku rela masuk penjara. Tapi aku harus bunuh dia duluan. Diam dan jangan macam-macam. Iya. Ayo pergi. Cepat. Kamu lagi. Baru 3 hari, nggak ketemu. Kok ketemu penipu lagi sih? Kamu dulu kerja penipuan ya? Mana mungkin. Inspektur Yang. Ingat, kali ini transfer uangnya ke rekeningku ya. Oke, aku kasih kamu 500 ribu. Gimana? Pak Yang, kamu serius? Benar, daftar saja polisi khusus. Aku kasih kamu tambahan 500 ribu. Tidak bisa, dia orangku. Kamu siapa? Aku Shu Yueling, Presiden Grup Shu. Aku berniat menjadikan Suche konsultan khusus grup kami. Gaji tahunan 200 juta. Pantas kamu tidak mau ikut aku. Ternyata kamu punya pacar kaya. Kawan Su. Kesadaran ideologismu masih perlu ditingkatkan loh. Dia rela menyerah kesempatan berkontribusi demi uang. Bukan. Dia cuma ngomong sembarangan. Berarti begitu. Aku masih punya kesempatan dong? Tidak ada kesempatan. Aku kenal Suchen. Dia orangnya sangat rakus akan uang. Grup Shu, kami punya banyak uang. Kamu berani bersaing denganku? Mau rebut orang dariku? Aku belum pernah takut sama sekali. Aku bisa. Jadi pacarnya lo. Kamu ini demi merekrut dia. Cara kotor kayak gini ya. Nona Shu. Aku nggak paham maksudmu. Aku orang ini ya memang suka pria yang ganteng dan mampu. Suchen sangat cocok semua syarat itu. Aku mau pacaran sama dia. Ada masalah? Tapi dia sudah janji padaku pacarnya. Ini bahkan lebih dari drama pendek. Lebih seru. Apa yang dia katakan itu benar. Tentu saja aku bicara jujur. Kita sudah bertaruh. Dia bilang kalau aku kalah, aku harus jadi pacarnya.
Aduh, oke. Bisa jangan berulah? Inspektur Yang, kamu juga ikut berulah. Cuma bercanda. Aku balik ke kantor polisi dulu. Semua yang aku katakan tadi berlaku. Kalau kamu benar-benar masuk tim polisi, aku kemungkinan besar suka kamu. Aku ini, soal penampilan, soal latar belakang. Aku nggak kalah dari kamu. Semua yang aku inginkan tidak pernah gagal aku dapatkan. Tuan Shu, sudah hampir waktunya lepas tangan ya. Banyak orang yang lihat loh, nanti malah salah paham. Itu Su Chen. Jangan-jangan beneran suka sama dia ya? Tentu saja bohong dong. Aku dan Inspektur Yang, paling cuma teman biasa aja. Syukurlah kalau gitu. Oh iya Su Chen, kamu suruh aku bantu lihat kan toko ini? Kamu berhutang budi padaku ya? Sekarang aku mau pakai itu. Kau mau balas dengan dirimu sendiri? Bukan, jangan dengerin. Omong kosong dia. Akhir-akhir ini aku tertarik sama barang antik. Aku mau beli barang antik. Kebetulan besok ada lelang barang antik. Su Chen, kamu sangat bijak. Gimana kalau kamu jadi ahli penilai barang antikku? Adik perempuanku ini, setelah sadar cinta, dia bebas total. Boleh. Tapi di lelang ada barang palsu. Tentu, dunia barang antik rumit sangat dalam. Banyak ahli antik tidak bisa 100% identifikasi barang palsu. Banyak orang pakai penilai pribadi. Tipu. Ini mudah. Meski aku tidak bisa melakukan pemodelan, tapi soal ditipu, aku benar-benar ahli. Ya, oke. Kirimkan alamatnya kepadaku. Kita janji nggak kabur. Bagus sekali. Ingat ajak nanti adik perempuanmu. Ikut bersama. Semakin banyak orang, semakin ramai. Wah. Astaga, benar-benar besar sekali. Semuanya berkilauan mewah. Apakah ini dunia orang kaya? Di sini, Kak Shu, kamu cantik hari ini seperti peri. Terima kasih. Su Chen, serahkan penilaian barang antik padamu. Tenang saja. Aku tak biarkan dia tertipu. Kamu berani datang ke sini untuk melakukan penilaian barang antik? Gu Xiaofeng, kenapa kamu ada di sini? Aku berasal dari grupku. Presiden diundang ke lelang. Tapi kamu, seorang pengantar makanan rendahan, tidak pergi mengantarkan pesananmu. Berani-beraninya menyelinap masuk tempat mewah kelas atas seperti ini. Percaya nggak aku panggil satpam usirmu? Tuan Gu, Su Chen, dia adalah orang yang saya undang khusus. Saya percaya pada pandangannya. Dia? Jangan bercanda deh. Dia cuma pengantar makanan rendahan. Dia tahu apa tentang barang antik. Kamu jangan ditipu dia ya. Teman muda, menilai barang antik butuh akal dan pengalaman. Aku lihat kamu baru 20-an. Dia bukan orang berpengalaman. Soal pandangannya. Maaf, saya bicara terus terang. Orang yang bisa kehilangan seluruh hartanya. Punya pandangan apa sih? Kamu siapa? Hei, saya Wang Yuanlin. Cenceng ahli penilai barang antik terkenal. Teman muda belum dengar nama saya ya? Tuan rumah ditipu oleh Wang Yuanlin. Dianugerahi mata penilai barang antik. Bisa melihat nilai barang. Teknik mendeteksi kebohongan diaktifkan. Semua data Wang Yuanlin sudah didapatkan. Wah, gila. Ternyata dia penipu. Menipu uang. Menarik banget. Master penilai tak dikenal. Jangan-jangan kamu penipu ya? Kamu ngomong-omong kosong apa sih? Kamu itu siapa coba? Kau berani menantang Tuan Wang? Menurutku kamu jelas datang untuk mengacau. Saham, mana? Cepat usir dia keluar. Lihat saja siapa yang berani. Tuan Gu, saya yang mau mencari siapa untuk menjadi konsul. Itu adalah urusan grup Shu saya. Jika kamu tidak sibuk hari ini, silakan pergi duluan. Tuan Chu, kenapa kamu lakukan ini? Grupku saya. Lalu kamu meragukan di depan umum selera saya. Apa kamu tidak takut menyinggung grup Shu saya? Gu Xiaofeng. Grup Gu milikmu. Bisnisnya belakangan ini lancar kan? Sialan. Salah semua karena pecundang Su Chen. Kalau bukan dia yang menunjuk. Aku terkait makam hantu. Kok saham grup bisa anjlok? Bagaimana aku datang ke sini? Para pemegang saham lama itu. Baiklah. Aku lihat nanti kamu bakal ditipu dia sampai beli barang palsu. Bagaimana cara menangisnya? Kakak ipar, tadi penampilanmu sangat keren banget. Anak nakal. Apa yang kamu bicarakan sih? Barang antik tiruan ini bernilai 200. Barang antik tiruan bernilai 100. Barang antik tiruan ini bernilai 200. Kenapa semuanya barang palsu sih? Hei, Pak Shu. Semua barang ini dilelang hari ini? Itu semua
barang lelang hari ini? Secara logika, barang palsu di lelang itu wajar. Tapi kalau semuanya barang palsu, acara lelang itu sengaja menipu. Menerbitkan tugas khusus, host ditipu lelang. Hadiahnya barang antik nasional. Benar-benar menipu ya. Berarti aku harus belanja gila-gilaan nih, berusaha supaya ditipu lebih banyak. Uangku yang ditipu pasti kembali. Nanti aku panggil polisi yang datang, pakai sihir nyanyi buat bos lelang. Oke, mereka sebentar lagi mulai. Ayo pergi. Selamat datang di Lelang Yunfeng. Barang lelang tahun ini spesial loh. Semuanya adalah antik kelas atas. Dan lelang kami jamin dengan reputasi. Semua antik ini 100% asli. Tapi untuk memastikan transaksi berjalan lancar, kita harus bayar setelah syuting selesai. Ini bagus banget. Aku nggak perlu pura-pura lagi. Tuanku, itu benar. Semua ini memang barang asli. Nama baik lelang Yunfeng memang bagus. Semuanya asli juga bagus. Kita semua bisa syuting dengan tenang. Su Chen, sepertinya kali ini kamu nggak berguna lagi. Justru sebaliknya, kumpulan barang itu, semuanya palsu. Apa katamu? Su Chen, jangan-jangan kamu salah paham? Lelang Yunfeng. Reputasi mereka selalu sangat bagus. Mana mereka punya banyak barang palsu? Coba pikir, apakah ada kemungkinan mereka melakukannya dengan sengaja? Tapi kalau mereka melakukan ini, apa tujuannya? Aku juga tidak tahu. Tapi semua barang antik itu palsu. Kamu jangan beli sama sekali ya. Setelah lelang selesai nanti, aku siapkan sesuatu yang mengejutkanmu. Kamu terkejut sampai ternganga. Iya deh. Kak, berapa nilai antikmu? Kalau berhasil terjual nanti, bisa bagi? Aku setengah kan? Kak, kamu berubah hati deh. Kemarin kamu tidak begitu kepadaku. Sikap seperti ini. Ayo kita hadirkan barang lelang pertama. Giok Naga Feng Huang, zaman Han Barat. Harga awal lelang, 10 juta. Setiap kenaikan harga minimal 1 juta. 11 juta. 11 juta sekali. 12 juta. 12 juta. 20 juta. 20 juta. 25 juta. 25 juta. Ada tawaran lebih tinggi nggak? 30 juta. Giok ukiran naga Phoenix ini. Nilainya paling banyak hanya 30 juta. Harga ini terlalu mahal. Tidak sepadan. Siapa lagi yang lawan aku? 30 juta. 30 juta sekali. 30 juta 2 kali. 30 juta 3. Saya tawar 100 juta. Berapa? 100 juta. Si nama Su. Otak kamu udah rusak ya? Hiasan Giok Naga Phoenix ini, harga pasar paling banyak 30 juta. Kamu nawar 100 juta. Apakah ingin Tuan Shu rugi besar? Pak Shu, kamu lihat tidak? Ini dia konsultanmu untuk barang antik. 1 orang. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu bilang barang-barang ini palsu? Terus kenapa kamu masih mau beli? Iya, barang yang saya beli emang palsu. Saya orangnya emang suka barang palsu. Saya tawar 100 juta. Dengar baik-baik, saya yang menawar 100 juta ini. Aku bayar barangku sendiri. Cuma kamu doang? Dasar kurir makanan sampah. Bisa dia keluarkan 100 juta ini? Bodoh banget. Dia bahkan tidak pandai menipu. Siapa yang kamu hina ini? Cuma 100 juta doang. Gue masih mau naikin harga lagi. Gue tawar 150 juta. Dia beneran punya uang sebanyak ini. Awalnya cuma mau jual barang palsu, dapat uang lebih banyak. Tak sangka ketemu orang kaya bodoh. Barang palsu seharga 30 juta. Dia beli dengan harga 150 juta. Orang ini harus gue pertahankan. Cepat. Lindungi Tuan Su secepat mungkin. Kamu pukul aku? Tuan, ini adalah tempat acara lelang. Kalau kamu mau berkelahi, kami berhak mengusir kamu keluar. Kenapa dia memukulku tanpa luka? Tuan, jangan buat keributan lagi ya. Jangan salahkan kami. Kami akan bertindak. Sama sekali tidak boleh diusir keluar. Para pemegang saham itu masih ribut. Grup kita bakal kena masalah. Baik, kalian hebat banget. Tuan Su. Saya adalah pemilik rumah lelang ini. Nama saya Wu Shengming. Saya sangat minta maaf telah membuat Anda merasa tidak nyaman. Lihat nih. Bagaimana kalau Anda membayar 150 juta yuan ini? Tidak bisa. 150 juta itu terlalu sedikit. Melihat sikap pelayanan kalian barusan, saya mau tambah 50 juta lagi. Tawaran saya, 200 juta. 200 juta. Gesek kartu.
200 juta. Pembayaran berhasil. Waduh, orang bodoh kaya raya ini. Barang palsu 200, kamu naikin jadi 150 juta? Bahkan setelah kejadian tidak menyenangkan tadi, dia mau tambah 200 juta lagi. Korban ditipu Wu Shengming. Dapat hadiah 400 juta yuan. Untung besar 400 juta. Tidak bisa, saya harus beli lagi. Lelangnya dilanjutkan. Hari ini, aku ingin lampion langit. Nyalakan lentera langit. Ya, Tuan Sun, kamu tidak bercanda kan? Apa itu nyalakan lentera langit? Tidak peduli tawaran setinggi apapun. Dia akan menawar harga lebih tinggi. Semua barang lelang di sini. Apa? Apa sebenarnya yang Su Chen mau? Tadi semua barang ini palsu. Sekarang malah mau nyalakan lentera langit. Jangan-jangan dia benar-benar bodoh ya? Bang, ini kaya banget sih. Jangan pulang. Minta dia beri koin. Kamu meragukan kemampuan keuanganku? Aku kasih tahu kamu. Aku akan lampion langit. Aku akan ambil semuanya. Mama masing barang? 100 juta? Ya Tuhan, ini orang bodoh super kaya banget. Kamu berani datang ngasih aku uang? Aku bakal kaya raya. Tuan Su. Mana aku berani meragukan kemampuan Anda? Anda mau nyalakan lentera langit. Itu justru yang aku harapkan banget. Orang bernama Su. Kamu pura-pura kaya apa? Aku tak tahu uangmu dari mana. Ada 20 barang lelang. Itu 2 miliar. Arus kas sebesar ini. Bahkan keluargaku pun tak bisa. Kamu tukang antar makanan. Dari mana uang ini banyak? Aku punya sistem tertipu. Aku untung banyak dari barang palsu. Uangnya malah makin banyak kalau dihabiskan. Wah, kebetulan banget kan? Aku ini orangnya. Tidak punya keahlian lain. Cuma punya banyak uang doang. Hehehe. Acting terus, lanjutkan pura-puramu. Kalau kamu mampu main Dian Tiandeng, aku akan berlutut dan memanggil kakek. Jangan harap bisa akrab denganku. Aku tidak punya keturunan yang tidak berbakti sepertimu. Anjir, sialan. Aduh, hakku. Tenanglah. Kalau kamu berani berkelahi, kamu pasti akan diusir keluar. Gua mau lihat dia. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Pembawa acara. Acara lelangnya. Lanjutkan saja. Silakan tampilkan barang lelang berikutnya. Su Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu akan tahu setelah lelang selesai. Barang lelang kedua, gambar Xi Shan Jue Chen dari dinasti Ming, harga awal lelang 15 juta. Saya tawar 100 juta. Siapa yang mau bersaing dengan saya? Kalau tidak ada yang mau, gesek kartunya sekarang. Pembayaran berhasil. Korban ditipu Wu Shengming 100 juta. Hadiah 200 juta. Tertawa. Dengan kecepatan belanja seperti ini, bahkan saya pun akan bangkrut. Aku lihat berapa lama kamu tertawa. 100 juta. Hadiah 200 juta. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Kamu. Hahaha. Hadiah 300 juta. Hadiah 200 juta. Hadiah 300 juta. Aduh. Tuan Su. Buah-buahan khusus untuk Anda. Baru saja dikirim dari Eropa. Bos Wu memang pandai ya. Nanti saya tambah 50 juta buatmu. Aduh ya. Terima kasih Pak Su. Terima kasih Pak Su. Aku tahu ini bodoh. Apa tujuan aku buat barang palsu? Cukup layani dia tiap hari. Selesai. Tuan Su dapat barang lelang terakhir. Host ditipu Wu Shengming 150 juta. Diberikan hadiah 300 juta. Semua orang bilang susah cari uang. Makan Thai itu susah. Tapi menurutku sih, uang ini nggak susah dicari kok. Kok nggak bener sih? Acara lelang ini udah hampir selesai. Kenapa uangnya belum habis juga? Apakah harus menyalakan lampu minyak? Sialan, kalau nggak beli barang antik untuk menyenangkan para pemegang saham, grup Gu benar-benar akan bangkrut. Aku mengalah dulu aja. Tunggu sampai grup ini stabil. Aku akan balas dendam nanti. Ayo sambut barang lelang terakhir kita. Pemandangan indah Wuzong harga awal 3 juta. Waktunya udah hampir pas. Harusnya panggil manajer Yang sekarang.
Aku tawar. Tunggu dulu. Hehehe. Su Chen, aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Su Chen, aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya menantang kamu. Gini aja. Aku kasih kamu kompensasi 10 juta. Berikan aku barang antik terakhir ini. Aku nggak salah dengar kan? Gu Xiaofeng, yang biasanya sombong, ternyata mengalah. 10 juta. Kamu meremehkan siapa sih? Apalagi aku baru bilang mau lampion langit. Aduh, kamu bikin aku sendiri. Mempermalukan diri sendiri kan? Jadi apa yang kamu mau? Gampang. Bukannya tadi kamu bilang, aku akan berlutut memanggilmu kakek. Su Chen, jangan terlalu menindas orang. Ganti yang lain juga boleh kok. 100 juta, kasih ke aku dong. Kamu sedang memanfaatkan kesulitanku. Ya, pilih 100 juta atau kakek. Pilih deh. Aku, tunggu dulu. Aku sujud. Aku sujud. Hah? Kakek apa? Aduh, anginnya kencang banget. Aku nggak dengar sama sekali. Kakek. Ya, iya. Cucu yang penurut banget. Karena kamu sangat berbakti begitu. Kakek, aku kasih kamu nasihat ya. Di dunia barang antik ini, airnya terlalu dalam banget. Kalau nggak ada urusan apa-apa, jangan coba-coba masuk ke dalamnya. Terima kasih nasihatnya kakek. Sekarang kamu nggak rebut aku, ya? Nasi sudah menjadi bubur. Silakan kamu beli. Orang brengsek sialan. Sudah begini, masih mau mengutuk aku? Malu yang aku alami hari ini. Aku akan balasmu 100 kali lipat. Ya, aku tawar 50 juta. Masih ada yang mau bersaing denganku? Harga lukisan ini tinggi. Lebih dari harga ini pasti rugi. Bukankah Su Chen bilang semua ini barang palsu? 50 juta sekali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Selamat, Pak Gu Xiaofeng, lukisan pemandangan indah Wuzong ini. Lelang kali ini berakhir dengan sukses. Host telah menyelesaikan tugas. Hadiahnya satu barang antik tingkat nasional. Sedang menuju ke arah host. Cepat pergi. Masih merasa belum cukup malu? Tunggu dulu. Jangan pergi. Kamu yang bermargasu, apalagi yang kamu mau? Polisi sedang bertugas. Semua jangan bergerak. Polisi, ada apa ini? Siapa pemilik tempat ini? Saudara polisi. Aku pemiliknya. Ini adalah... Ada apa? Laporkan jual barang palsu. Nilainya mencapai 2 miliar yuan. Tolong kerjasama dengan penyelidikan kami. Ya, dari mana dia tahu? Barang palsu apa yang kamu maksud? Pak polisi, tidak mungkin. Ini Ini jelas-jelas fitnah. Lelang Yunfeng kami punya reputasi bagus. Ini fitnah jahat. Siapa yang melaporkan kasus ini? Saya... Bukankah Tuan Su itu bodoh? Apa dia selama ini hanya berakting? Tenang saja, aku selalu teliti dalam bekerja. Sama sekali tidak meninggalkan bukti. Selama tidak ada bukti, bahkan kalau ketahuan, tidak masalah. Tuan Su, meskipun Anda adalah klien terbesar saya di sini, kalau kamu bicara begitu, aku juga akan tuntut kamu fitnah. Kamu yang bermargasu. Kamu bilang barang sini palsu. Kamu beli paling banyak. Kamu bilang itu palsu, maka palsu. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Aku tidak punya bukti. Tapi aku bisa bikin dia memberiku bukti. Aku bodoh ya? Mana mungkin aku? surat pengakuan. Aku mengaku. Aku mengaku semuanya. Itu memang barang palsuku untuk hemat biaya. Jadi semua barang ini palsu. Aku mengaku semuanya. Tuan Sun, mohon maafkan saya. Di mana buktinya? Tunjukkan dan aku maafkan. Ada. Riwayat obrolan dengannya di sini. Semuanya belum dihapus. Bisa dijadikan bukti. Bagus sekali. Benar saja barang palsu, bukan aku. Kenapa aku malah ngomong gitu? Benar barang ini palsu. Kamu bilang ini barang antik asli? Berani kamu menipuku. Aku juga tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Karena kamu sendiri juga penipu. Apa? Aku ingat sekarang.
Dia orang dari kota sebelah. Penipu yang dicari polisi. Wah, ada kejutan bagus nih. Kacau deh. Jadi, dari awal, ini semua rencanamu. Pantas kamu bilang semua barang palsu. Sengaja beli banyak barang antik. Ternyata, kamu yang menunda waktu. Ya, benarkah? Kak, kamu hebat banget. Rasanya dapat hadiah sistem itu sangat menyenangkan. Apa? Kamu dari awal udah tahu semuanya ini palsu, tapi kamu masih nyuruh aku beli. Kamu satu kelompok dengan Wu Shengming. Gu Xiaofeng, kamu jangan-jangan udah pikun ya? Aku dari awal udah ngingetin kamu. Bisnis barang antik itu rumit banget. Kau rela panggil kakekku untuk beli barang palsu itu. Aku nggak bisa nahan dia. Pak Gu, coba cari cara dulu. Kembalikan 50 juta itu. Ini loh, 500 juta yuan loh. Kamu yang bermarga Wu, cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, kau akan celaka. Uang ini masuk ke rekening Pak Song. Uangnya pergi kemana? Aku juga nggak tahu. Apa yang kamu bilang? Beritahu Departemen Keamanan Siber, cari cara ambil uang mereka kembali. Baik. Su Chen, tenang saja. Kami pasti bantu kamu dapatkan kembali uang ini. Komisaris yang harus berhasil mengejar kembali uang itu. Kalau 500 juta milikku hilang, saya akan dipecat oleh Dewan Direksi. Bukankah itu hal yang bagus? Orang sepertimu masih bisa menjabat sebagai direktur utama? Grup ini akan runtuh. Beraninya kamu mengejekku? Kamu ditipu 2 miliar penuh. Kamu bodoh. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Apa? 2 miliar? Su Chen, kamu bodoh sekali. Siapa yang bilang uangku ditipu? Kamu yang bermarga Gu. Kamu tidak sebodoh itu sampai berpikir. Aku membayar tanpa persiapan sebelumnya kan? Apa maksudmu? Lihat baik-baik. Sistem mengaktifkan fitur pemulihan dana penipuan. 200 juta berhasil dipulihkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Su Chen, kamu hacker top, ya? Uang sebesar itu bisa kembali hanya dalam sekejap mata. Cepat, 50 juta milikku juga. Bantu aku memulihkannya sekalian. Itu bukan urusanku. Aku hanya bisa memulihkan uang milikku sendiri. Siapa suruh kamu dengar aku? Aku tidak percaya. Bantu aku dapatkan kembali 50 juta. Uang kamu, polisi kami akan bantu ambil kembali. Tapi, kalau kamu berani berkelahi, jangan salahkan aku menangkap kamu dengan tuduhan penganiayaan sengaja. Aku mengerti. Tolong pastikan kalian dapatkan uang kembali. Sini orang. Bawa pergi. Melihat efisiensi transfer uang mereka, uang ini sulit untuk dikembalikan. Terima kasih, Su Chen. Aku beli barang palsu hari ini. Tapi sayangnya, tak dapat beli barang antik. Hei, itu belum tentu loh. Masuklah. Siapa Tuan Su Chen? Oh, saya sendiri. Tuan Su, ini botol naga berputar. Silakan tanda terima. Botol berputar motif naga. Ya Tuhan. Apakah ini botol berputar pola naga zaman Qianlong? Ini barang antik tingkat nasional loh. Kalau ini asli, nilainya setidaknya 500 juta kan? Dan harganya tinggi tapi sulit didapat. Su Chen, jangan-jangan kamu mau jual ini ke aku ya? Iya benar. Aku cuma beli buat main-main saja. Kalau kamu mau, aku jual langsung ke kamu. Ini harta tak tergantikan dengan uang. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Kalau kamu jual ini ke aku begitu saja, aku tak tahu cara membalasmu. Aku kan tidak suka barang antik. Bawa pulang cuma jadi hiasan doang. Mending dijual aja. Hei, kamu juga bantu aku kan? Kita kan... Jadi sudah impas lah ya. Tapi, nilai dari kedua hal ini. Tidak sama-sama sekali. Kalau kamu begitu, aku jadi malu banget. Ini mah gampang banget. Langsung saja. Terima aku kan? Berikan dirimu sendiri. Anak nakal, ngomong apa sih kamu? Kak, aku mau bantu kamu loh. Pikirkan deh, grup Shu kan sangat kaya. Kalau kamu berhasil dapatkan dia, uangnya semua jadi milikmu dong. Oi, Ingat nanti bagi aku sedikit ya. kamu malah mengkhianati kakakmu gitu aja. Aku kan baik bantu kamu loh. Kamu harus pastikan kakek dapat cucu buyut. Lihat apa yang dia katakan padamu. Su Chen,
Apa kamu bukan laki-laki lagi? Kebaikan aku ke kamu. Apa masih belum cukup jelas? Aku sebenarnya kurang apa sih? Aku ini. Jujur aja deh. Shu Yueling baik dari segi penampilan maupun kondisi keluarganya. Memang sulit buat aku untuk menolak. Kak Shu memberimu hadiah gratis. Kamu masih ragu-ragu apa sih? Jangan-jangan kamu suka laki-laki ya? Kamu aja yang suka laki-laki. Nah, mulai hari ini. Shu Yueling adalah pacarku. Haha. Kakak ipar, beri aku amplop merah besar. Ya, oke. Su Chen, berkat tempat bukti segel naga bintangmu. Bisnis Antik Group berkembang lancar. Kamu adalah istriku di masa depan. Memang sudah seharusnya aku melakukan ini. Omong-omong kak, kakak ipar, kapan ketemu kakek? Iya benar Su Chen, hubungan kita udah resmi, udah lama banget. Belum ketemu orang tua loh. Keluarga kamu ada berapa orang sih? Sekarang, aku suruh asistenku siapkan hadiah. Nggak usah repot-repot begitu. Aku sama adik perempuanku. Kami dibesarin sepenuhnya oleh kakek. Dia nggak terlalu peduli hal-hal ini. Iya, nggak perlu hadiah mewah banget. Dia lebih menghargai ikatan kekeluargaan. Iya, ya sudah. Ayo pergi. Ya. Kakek, kami pulang. Liu Ruyan. Kamu datang buat apa? Xiao Chen, urusan kalian berdua. Aku dengar dari Xiao Liu. Memang kamu yang salah, ya? Cepat minta maaf ke Xiao Liu. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Kenapa aku minta maaf padanya? Maafmu masih terlalu ringan. Kalau bukan Xiao Liu yang mengadu, aku nggak tahu kamu selingkuh. Masih menipunya agar pergi tanpa harta. Nggak punya tempat tinggal lagi, kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga Su. Kakek ditipu sama Liu Ruyan. Kakak laki-laki sudah memberitahuku semuanya. Dia yang selingkuh, bukan aku. Dia menipu kakaknya pergi tanpa harta, tapi juga menjual rumah milik kakek. Kalian jangan ngarang sembarangan. Kakek sudah tahu kebenarannya. Kalau tidak begitu, kalau gitu aku tanya kalian. Rumah itu sekarang ada di atas nama siapa? Aku sudah cek semuanya. Rumah masih atas nama Su Chen. Kalian berdua sudah sombong sekarang. Berani bohongi aku saja? Rumah itu sudah dijual Liu Ruyan. Ini yang sulit didapatkan Su Chen. Cukup. Kalian jelas-jelas bertingkah konyol. Kalau yang selingkuh itu Xiao Liu, bagaimana mungkin dia merawatku seperti ini? Bahkan membelikanku begitu banyak suplemen kesehatan. Suplemen murah ini 20 yuan. Suplemen murah ini cuma 30 yuan. Semua suplemen ini palsu. Kakek, hanya kau yang terbaik untukku. Aku diusir Su Chen dari rumah. Tidak punya tempat tinggal. Jangan dipecat perusahaan asuransi. Dia juga selesaikan semua suplemenku. Ruyan, keluarga Su kami salah padamu. Aku masih punya sedikit tabungan. Suplemen yang nanti gagal terjual, aku mau semuanya. Kakek, kau yang terbaik untukku. Cai, Su Chen, kamu telah membuatku menderita sebesar ini. Aku ambil bunga dulu dari kakekmu. Kakekmu sekarang cuma percaya padaku. Lihat nanti bagaimana aku kendalikan kamu. Kakek, kamu telah dibohongi olehnya. Merek-merek yang belum pernah ku dengar namanya. Sekilas langsung tahu ini barang palsu. Tidak mungkin. Si Liu sangat berbakti. Jangan tipu aku beli barang palsu. Malah kalian berdua sudah lama tidak datang menjenguk aku. Kamu sama sekali tidak punya bakti. Tunggu dulu kakek. Siapa yang kamu bilang tidak berbakti? Liu Ruyan. Berapa banyak suplemen di perusahaannya? Aku beli semuanya. Apa yang kamu katakan? Kakak, kamu gila ya? Suplemen kesehatan yang tak dikenal, ini palsu. Kamu masih beli? Iya benar, Su Chen. Lagi pula, kalau kakek memakan barang-barang ini, bisa-bisa tubuhnya malah jadi sakit. Kalian semua diam dulu. Asalkan kakek senang. Lebih penting dari apapun. Uang segini sih aku bayar. Aku tahu ini barang palsu. Karena kalian datang sendiri ke pintuku. Maka aku manfaatkan situasi ini aja. Ambil hadiah dari sistem sekali. Cucu besarku memang berbakti. Hei Xiao Liu. Demi muka aku si tua. Demi dia bantu kamu capai target. Kamu maafkan dia kali ini ya. Kalian berdua pasangan muda ke depannya. Harus hidup dengan baik ya. Aku ingin dapat cicit laki-laki ya. Kali ini, aku nurut kakek. Atas nama kakek, aku maafin dia dengan terpaksa deh. Cih, bukannya tadi kamu sangat sombong ya? Sekarang kakekmu ada di tanganku. Ya, kamu cuma bisa pasrah. Totalnya 650.000. Bayar lewat pindai kode QR setelah selesai memindai. Ayo nikah lagi denganku. Korbannya ditipu Liu Ruyan 650.000. Hadiahnya 2 juta.
Hanya kamu juga mau menikah kembali? Apa yang kamu bicarakan? Kamu mempermainkan aku kan? Kalau suplemen kesehatan ini asli, jangankan ratusan ribu, puluhan juta pun aku rasa sepadan. Tapi ini semua suplemen kesehatan ini jelas-jelas palsu. Kak, aku tahu kamu nggak bodoh. Ternyata kamu tadi mempermainkan dia ya. Kamu bilang palsu, maka palsu. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Ini mah gampang banget. Aku bakal bikin kamu ngaku bahwa ini memang palsu. Otak kamu yang rusak ya? Mana mungkin aku mengakuinya? Surat pengakuan dosa. Aku akui itu milikku. Di sana, satu kardus cuma 80 yuan. Siapa makan barang ini? Pasti sial. Xiao Liu, apa yang kamu omong kosongin? Kamu merawat aku dengan baik, mana mungkin kamu menipu aku? Apa kamu dipaksa oleh mereka? Kakek, aku punya teman di kantor polisi. Kalau kamu masih tidak percaya, aku panggil dia periksa barang ini. Sekali diperiksa, pasti langsung jelaskan. Kenapa aku ngomong semuanya sih? Aku, Jangan sampai lapor polisi sama sekali. sialan kamu. Xiao Liu, apa kamu benar-benar penipu? Karena kalian sudah menemukannya. Kalau gitu aku, Tidak akan berpura-pura lagi. Xiao Feng. Su Chen, sudah kembali. Kalian mau ngapain masuk rumahku? Kalau kalian berani berbuat kasar, aku akan lapor polisi. Tua bangka. Diam kau, jangan macam-macam. Berhenti. Coba saja kamu sentuh kakek gue. Kamu berani ancam gue juga. Hei, lihat posisi kamu sekarang dong. Gu Xiao Feng. Kamu datang buat apa? Gue peringatin kamu. Kamu masuk rumah tanpa izin sekarang. Kamu nggak takut kena tindakan hukum? Takut? Perusahaan gue udah bangkrut semua. Apalagi yang harus gue takutin? Semua ini karena kamu. Itu bukan karena gue. Itu salahmu sendiri. Banyak berbuat jahat pasti dapat balasan. Ngapain banyak omong sama mereka? Cepat suruh dia serahkan semua uangnya. Dengan uang sebanyak ini, kita segera kabur ke luar negeri. Betul. Cepat pindahkan semua uangmu ke rekening gue. Aku akan memukulnya sampai mati. Cuma kalian semua ini masih mau merampok gue. Persetan. Apa? Masih bengong ngapain? Semua serbu. Aku ragu dia bisa menang sendirian. Kita sebanyak ini. Mana mungkin? Kenapa kamu bisa bertarung sehebat ini? Aku salah, lepaskan aku ya. Ini semua ide Liu Ruyan loh. Aku lepaskan kamu? Kakek, kamu tidak apa-apa? Hey, Yuling. Aku minta maaf pada kalian semua. Semua salahku. Aku salah percaya orang. Aku sudah lapor polisi. Kalian akan habiskan hidup di penjara. Su Chen, maafkan aku ya. Boleh tidak Gu Xiaofeng mengancamku? Aku tak bersalah. Kamu bukan sadar kamu salah. Kamu cuma sadar kamu akan tamat. Su Chen, kamu bareng Su Yuanlin? Sepertinya kamu memikirkan tidak bisa bergabung dengan tim polisi kita. Permisi, pergi duluan. Inspektur Yang, pernikahanku dengannya nanti. Kamu harus datang ya. Nanti aku kirimkan undangan untukmu. Bawa pergi. Chen kecil. Maafkan kakek. Kakek seharusnya tidak percaya padamu. Kakek minta maaf padamu. Tidak apa-apa kakek, asalkan kamu tidak tertipu lagi. Halo kakek, nama saya Shu Yueling. Saya tunangan Su Chen. Wah, bagus. Gadis yang sangat cantik begini. Xiao Chen, kami bisa menikahimu. Benar-benar beruntung luar biasa sepanjang hidup. Tadi saya banyak berbuat salah. Saya benar-benar minta maaf. Gak apa-apa, kakek juga tertipu. Oh iya ya. Kapan kalian bisa bikin saya menggendong cicit nanti? Lebih baik sekarang juga. Kakak ipar, kamar saya untukmu buat drone kecil malam ini.